Suara Perempuan Desa, sebuah organisasi perempuan di Batu yang bekerja untuk mengadvokasi hak-hak perempuan pedesaan. Saat ini kami punya program utama, yaitu Sekolah Perempuan, sebuah pendidikan non formal yang kami sampaikan untuk perempuan pedesaan, untuk mengenali hak-haknya dan bagaimana bekerja atau mewujudkan hak-hak tersebut dalam kehidupan pribadi maupun dalam masyarakat. Saya di sini diminta untuk cerita tentang sebuah inisiasi yang dilakukan bersama Wahid Foundation, yaitu Desa Damai. Jadi Desa Damai adalah sebuah program yang didorong oleh Wahid Foundation sejak tahun 2017. Wahid bekerja di 3 wilayah di Indonesia, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, mendorong inisiasi di mana desa itu bisa menjaga dirinya sendiri untuk menciptakan desa damai melalui peran serta aktif perempuan-perempuan dan terutama menguatkan perempuan-perempuan ini dari aspek ekonomi untuk memampukan mereka bisa terlibat aktif sebagai agen perdamaian. Kalau teman-teman membaca atau juga mengamati dalam konteks radikalisme, perempuan punya peran yang satu di utara, satu di selatan gitu ya. Kita bisa lihat perempuan juga menjadi jihadis. Trennya sejak 2015, perempuan bukan lagi ada di belakang sebagai tukang masak atau penyedia keturunan, tapi perempuan juga sudah maju ke depan, ke lini depan sebagai teroris, meledakkan diri dan seterusnya. Fenomena itu tidak terjadi cuma di Indonesia, tapi juga di berbagai belahan dunia. Tapi juga di sisi lain, riset menunjukkan perempuan adalah kelompok yang juga memegang peran utama dalam proses-proses perdamaian. Riset yang dilakukan oleh Wahid Foundation, bisa dilakukan oleh banyak kelompok, teman-teman bisa searching, itu menunjukkan bagaimana perempuan adalah kelompok yang strategis dalam membangun perdamaian. Karena itu, Wahid Foundation melihat harusnya peran strategis ini perkuat supaya perempuan bisa menjadi agen merawat dan mencegah radikalisme daripada dia justru dimanipulasi oleh kelompok radikal menggunakan mereka sebagai agen-agen terorisme. Karena itu sebuah inisiatif dilakukan. Nah, sekarang kita mau melihat sebetulnya perempuan punya peran apa ya, atau perempuan punya potensi apa ya yang bisa memperkuat mereka sebagai agen perdamaian. Kita juga harus ingat bahwa kalau kita bicara perempuan, dia bukan entitas tunggal ya. Perempuan itu nggak satu entitas. Perempuan itu juga sama seperti masyarakat, dia ada stratanya. Ada perempuan kelompok minoritas agama, minoritas maupun minoritas agama. Ada perempuan sekolah, nggak sekolah. Ada perempuan punya akses pada resource ekonomi, ada yang enggak. Ada perempuan yang subordinat di keluarga, ada yang enggak, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, lalu beberapa kelompok di desa diajak untuk terlibat pada program ini. Salah satunya di Batu saya diajak untuk terlibat, dan saya mengusulkan 3 desa di Batu untuk ikut program ini, yaitu Desa Sijomulyo, Desa Gunung Sari, dan Desa Klekung. Jadi satu mewakili Kecamatan Jurrejo, Kecamatan Batu, dan Kecamatan Bumiaji. Di sana di 3 desa itu perempuan membentuk kelompok-kelompok, dan Wahid memberi penguatan pada jadi semacam pendidikan gitu ya. Jadi di program ini sebetulnya tujuannya Desa Damai itu bagaimana komunitas memberdayakan komunitas melalui pembangunan perdamaian dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok perempuan. Jadi
logika yang dipakai itu begini, perempuan dia bisa terlibat aktif berperan di desa jika dia dimampukan secara politik dan ekonomi. Karena biasanya posisi perempuan di banyak tempat, apalagi di pedesaan, dia subordinat, subordinat secara politik dan subordinat secara ekonomi. Karena itu kalau dia secara ekonomi mandiri, maka ruang-ruang dia untuk berkiprah di desa lebih baik. Karena itu Wahid lalu memberikan program-program pemberdayaan ekonomi, pelatihan, manajemen bisnis, sampai pada membantu mereka pada akses pasar, termasuk memberikan pengetahuan-pengetahuan mengenai skill kepemimpinan dan pembangunan perdamaian. Jadi misalnya perempuan juga mulai diajak berpikir kritis. Anda tinggal di desa itu, misalnya berapa sih, siapa saja sih kelompok minoritas, baik minoritas agama maupun suku. Ibu-ibu lalu jadi sensitif, oh iya ya, tetangga kita ya ada yang Kristen, ada yang Hindu. Bagaimana kita bekerja dengan mereka, bekerja sama? Apakah misalnya kita kalau yang Kristen ketika Islam datang mengunjungi tetangganya yang lebaran, apakah kita juga perlu melakukan hal sama ketika Natalan dan seterusnya. Jadi hal semacam itu terbangun di desa dan melalui program ini misalnya banyak ibu-ibu, ada sekitar total itu ada 10 kelompok dan banyak dari mereka di akhir program berhasil membangun sebuah bisnis yang masih berjalan sampai sekarang, dan mereka di desa banyak sekali terlibat atau dilibatkan untuk pengambilan keputusan, termasuk merumuskan hal-hal yang penting untuk menjadi keputusan-keputusan di desa. Jadi melalui program tersebut, hasil yang bisa dilihat sampai saat ini setelah 3 tahun program berjalan, perempuan-perempuan mandiri secara ekonomi, membangun dan mengembangkan usaha terutama untuk skala rumahan, terlibat pada pengambilan keputusan di tingkat desa, dan juga berperan dalam merawat perdamaian serta kohesi sosial di kampungnya. Nah, ini saya pikir sebuah inisiatif yang baik. Dari 3 desa tersebut, Sidomulyo kemudian mencanangkan diri sebagai desa damai dengan beberapa kriteria yang disepakati atau diatur dalam program desa damai itu. Saya mau menyampaikan sedikit apa saja indikator atau desa kampung damai yang disusun dalam program ini. Misalnya desa itu punya aturan yang disepakati bersama antar warga untuk hidup nyaman di dalamnya. Ada pendidikan dan kemajuan terhadap nilai-nilai universal, perdamaian, kesetaraan gender, toleransi, dan keadilan dalam masyarakat multikultur, dan dibangun pada tingkat keluarga sampai tingkat masyarakat. Warga juga memahami dan mempraktekkan nilai-nilai persaudaraan dan toleransi. Ada banyak kegiatan seni budaya yang mencerminkan praktek gotong royong, kepedulian, dan kepekaan yang diikuti oleh berbagai kelompok di warga yang beragam. Yang kelima, ada sistem dan mekanisme deteksi dini pencegahan dan kekerasan, radikalisme, terorisme, dan konflik sosial. Jadi di dalam masyarakat mereka punya sistem untuk mendeteksi dini bagaimana radikalisme itu bisa diantisipasi. Yang keenam, adanya sistem atau mekanisme penanganan cepat dan tindakan penanganan konflik, pemulihan maupun rehabilitasi dan terintegrasi terhadap korban kekerasan baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pihak luar. Yang ketujuh, ada peran aktif perempuan di semua sektor. Ini sudah terjadi di Desa Sidomulyo. Yang kedelapan, ada struktur kelembagaan desa atau kelurahan yang mendapat mandat untuk merancang, menjalankan, dan memberikan laporan atau dokumentasi sistem yang berjalan dalam masyarakat. Dan yang kesembilan, adanya fasilitas sarana atau prasarana warga yang memadai untuk menjalankan aktivitas secara kolektif. Misalnya ada balai atau ruang publik pertemuan warga, ada saluran komunikasi maupun saluran fasilitas pengaduan atau balai-balai aspirasi. Itu yang yang perlu saya sampaikan pada sore hari ini.
Tapi kita juga harus terbuka untuk melihat sekarang ada ancaman-ancaman tertentu yang juga masih dihadapi di Batu atau juga mungkin Malang Raya tentang pelaksanaan atau penghormatan terhadap hak asasi manusia. Saya pikir teman-teman juga mengetahuinya, jadi mari kita diskusi sama-sama. Itu aja dulu pengantar dari saya, Mas. Nanti kita bisa teruskan dalam diskusi. Ya, terima kasih untuk Mbak Vivi. Selanjutnya saya mau buka sesi untuk teman-teman partisipan di sini. Kita melakukan fokus group discussion aja. Nanti teman-teman bisa menanggapi atau kemudian dari partisipan yang kemudian berasal dari organisasi yang berbeda juga mengemukakan pendapatnya terkait bagaimana kemudian penerapan HAM di Malang Raya, atau nanti kalau Mbak Vivi berniat untuk mereview perkataan Bu Dewan di Rumpoko juga bisa nanti mungkin saya serahkan kepada teman-teman apakah ada yang kemudian ingin bertanya atau kemudian berbagi juga pandangan terkait penerapan HAM di Malang Raya ini. Saya persilahkan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Ari, kalau biasanya dipanggilnya Tomro dari Wali Jatim. Saya mau ngomong soal ini aja sih. Tadi kita juga diskusi soal, kalau saya kan memang tahunya soal hak atas lingkungan gitu. Nah, kebetulan karena saya memang beberapa waktu ini tuh sering stay di Malang, jadi sering di Batu dan di beberapa kawasan di Malang gitu. Kayak misal di Batu ini sendiri itu sebenarnya sangat, kalau ngomongin soal hak atas lingkungannya itu sebenarnya sangat jauh dari harapannya banget ya gitu. Karena beberapa kayak ada rencana RT/RW-nya yang di situ juga dimasukkan beberapa banyak ancaman terhadap sumber mata airnya gitu. Nah, apalagi kalau nyambung sama Mbak Vivi itu bagaimana di beberapa hak dasar manusia atau untuk perempuan itu hak lingkungan itu nggak terpenuhi gitu, karena memang ada beberapa kebijakan yang tentang RTW yang walaupun sedang belum terjadi gitu, tapi seenggaknya itu sebagai ancaman gitu. Terus yang kedua, implementasinya sebenarnya yang sangat jauh banget gitu. Kayak misal di Malang Raya itu di Kabupaten Malang, di Karangploso ini, di teman-teman di Ngendap itu lagi berusaha untuk mempertahankan sumber mata airnya, karena dia lagi ngadepin itu namanya pengembang Taman Tirta, yang sebut aja ya perumahan lah gitu. Dia itu gilanya itu dia membangun dulu baru mengurus izinnya gitu. Padahal perumahan itu sangat dekat sekali dengan sumber mata air yang memang diakses sama warga Ngendap gitu. Nah, aku rasa ini pertanyaannya adalah kita udah bisa banyak buat peraturan dan sebagainya, itu menurut saya keren lah peraturannya gitu. Tapi secara implementasinya kan masih sangat nol banget gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya yang perlu didiskusikan adalah apakah memang peraturannya yang salah atau orangnya yang memang secara implementasinya yang tidak benar gitu. Terus di Batu itu juga sekarang lagi ngadepin satu ancaman yang sangat besar menurut saya, soal geothermal gitu, yang memang mengancam sumber berantas. Nanti mungkin teman-teman Aksata yang bisa cerita gitu, karena memang teman-teman Aksata ini dia fokus di kampanye-nya soal geothermal gitu. Udah itu aja kalau dari Wali Jatim. Obat mau nambahin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin saya mau sedikit nambahin aja apa yang sudah disampaikan sama Mas Ari tadi. Bicara soal Batu kan
saat ini tuh terkenal dengan kota wisata. Bagaimana kemudian sektor pariwisata digenjot habis-habisan, dana digelontorkan gila-gilaan, itu akumulasi kapital berputar sangat cepat di sana. Nah, tapi yang menjadi permasalahan itu kerap kali pemerintah ataupun masyarakat Batu sendiri itu memberi judul wisata yang ada di Batu itu adalah dengan judul ekowisata embel-embelnya. Padahal secara penerapannya sendiri sangat jauh dari definisi konseptualnya ekowisata, di mana beberapa unsurnya itu ada keterlibatan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan yang ada di lokasi wisata. Beberapa contoh yang sudah ada mungkin itu kayak wisata-wisata hiburan, Jati Park dan kawan-kawannya itulah. Kita bisa lihat sendiri sejauh mana sih masyarakat di sekitar itu dilibatkan dalam pengoperasionalan wisata tersebut gitu. Berapa banyak kemudian mereka yang bisa terlibat, apakah mereka dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan, dan itu yang masyarakat terdampak bukan hanya kemudian laki-laki atau kepala keluarga, tapi secara keseluruhan, bisa anak-anak mereka, perempuan, bahkan dampaknya itu bisa lintas generasi, mungkin anak mereka, cucu mereka juga nanti akan terdampak. Kemudian salah satu yang menjadi dampaknya juga soal air gitu. Di Batu sendiri, dan data dia dari Wali Jatim itu sekitar 2015 atau 14 ya mas, yang ada mata air dari 114 sekarang tinggal 50-an, dan itu salah satu faktor terbesarnya karena adanya dampak pariwisata di Kota Batu. Artinya adalah pariwisata yang besar kemudian nggak selalu juga mendorong hak asasi di sekitarnya itu meningkat. Jadi perlu dipertimbangkan lagi kemudian. Dan yang terbaru ini yang belum terlaksana, salah satunya ada di hutan Kasinan di Kota Batu juga. Itu kemudian bakal ada rencana pembangunan besar-besaran juga di sana dan mengorbankan lahan-lahan yang ada di sana. Tapi itu belum terlaksana dan masih banyak lah pertimbangan-pertimbangannya lagi. Salah satunya masyarakat di sekitar situ yang merasa bahwa pembangunan itu tidak banyak melibatkan mereka atau mungkin sama sekali tidak melibatkan mereka dan mereka bukan prioritas dari pembangunan pariwisata tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Iya. Iya, itu saya setuju ya sama Tombro. Jadi problem besar kita di Malang atau di Batu misalnya ini soal air. Sedihnya adalah banyak informasi kritis mengenai bagaimana kita punya problem air di Batu itu tidak dipahami oleh sebagian besar orang. Yang paham hanyalah elit aktivis lingkungan. Dan kalau mau dihitung jari, kebanyakan juga nggak tinggal di Batu. Anak muda Batu nggak ngerti. Kalau dibilang yang ngerti paling 1%. Dan mereka sudah tidak cukup punya tenaga untuk mengurusi hal tersebut. Saya tinggal di Batu baru 13 tahun, tapi saya sudah merasa bagaimana degradasi lingkungan itu luar biasa. Waktu saya pindah ke sini 2008, rumah saya di Gunung Sari. Itu desa di tengah-tengah antara Sidomulyo, Punten dan Sumber Rejo, di utara Berantas, persis di bawah Hotel Purnama. Waktu 2008 saya pindah ke Batu, setiap sore itu masih ada kabut, pagi pasti ada kabut. Ada anak sungai Berantas yang melintas di desa tersebut, di Dusun Kaput tempat saya tinggal. Itu airnya gede banget. 13 tahun saya tinggal di situ. Sekarang airnya, dulu tuh airnya mungkin segede ruangan ini, luas ininya, sungainya. Sekarang paling segede ini aliran airnya dari sini ke situ. Tidak perlu penelitian terlalu jelimet.
bagaimana degradasi lingkungan sudah terjadi di Batu. Kita bisa merasakannya bahkan dengan mata telanjang. Kalau dulu petani di kampung saya, ibu saya, ibu mertua saya petani, seluruh keluarga kami di kampung petani. Kalau dulu mau siram tanaman, jam berapa aja air dengan jumlah yang sama bisa ada. Mau nyiram, dulu petani nggak akan bangun pagi-pagi jam 4 untuk nyiram tanaman. Jam 6, jam 7 aja orang bangun. Sekarang kalau nggak segera sesudah subuh nyiram tanaman, kamu udah nggak punya air. Gitu. Kenapa bisa begitu ya? Pastilah berapa ratus hektar, berapa puluh hektar sudah alih fungsi lahan untuk dijadikan wisata buatan sudah terjadi sejak tahun 2007. Alih fungsi lahan terlalu banyak. Batu sudah jadi kota beton. Jadi kalau kita bicara hak asasi manusia, hak atas air itu adalah isu penting sekarang di Batu. Nah, problemnya bagaimana ya kita membangun kekuatan masyarakat sipil untuk sama-sama bekerja untuk memperjuangkan hak atas air. Saya rasa problemnya ada di situ. Jadi kalau ditanya ke petani, mereka ya merasakan perubahannya, gitu. Tapi terus gimana memastikan itu, gimana menghentikan itu semua? Ini PR. Susahnya adalah di dalam RPJMD pemerintah, baik di Rempoko maupun eranya Dewanti,